Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya April Jawindiardarini, NPM 200826226. Di sini saya akan menjelaskan tentang BPH atau Benign Prostatic Hyperplasia pada blok Kidney and Urinary Tract. Untuk definisinya, BPH atau Benign Prostatic Hyperplasia merupakan pembesaran atau hiperplasia kelenjar prostat yang bersifat jinak. Kondisi ini dapat menyebabkan sumbatan pada uretra pars prostatica sehingga menyebabkan aliran urin keluar dari kandung kemih terhambat atau retensi urinari. Untuk etiologinya, yang pertama ada peningkatan DHT atau dihidrotestosteron, penurunan kadar testosteron, ketidakseimbangan estrogen dan testosteron, penurunan laju apoptosis, faktor risiko yang mendukung. Nah, faktor risiko terjadi hiperplasia prostat antara lain usia lebih dari 60 tahun, faktor genetik, riwayat keluarga generasi pertama, sindrom metabolik, diabetes mellitus, hormon steroid, diet, obesitas, hipertensi, dan merokok. Untuk diagnosisnya, diagnosis BPH atau hiperplasia prostat jinak dapat dicurigai pada pasien dengan lower urinary tract symptom atau LUTS. Pemeriksaan fisik yang dapat dilakukan adalah colok dubur untuk meraba prostat yang membesar. Sementara, diagnosis pada BPH dapat ditegakkan dengan pemeriksaan radiologi seperti USG atau CT scan pelvis. International Prostate Symptom Score atau IPSS dapat digunakan untuk membantu menilai derajat keparahan LUTS. Scoring IPSS terdiri atas 7 pertanyaan yang diberi nilai 0 hingga 5 dan 1 pertanyaan mengenai kualitas hidup pasien yang diberi nilai 1 hingga 7. Berdasarkan scoring IPSS, gejala LUTS dapat dibagi menjadi 3 derajat, yaitu derajat 1 ringan skornya 0 sampai 7, derajat 2 sedang skor 8 sampai 19, derajat 3 skor 20 sampai 25. Untuk anamnesis pada pasien dengan BPH merupakan komponen yang sangat penting karena akan menentukan scoring benign prostate hyperplasia baik dengan IPSS maupun dengan scoring AUA secara garis besar. Gejala klinis benign prostate hyperplasia dapat dibagi menjadi gejala saluran kemih bagian bawah, bagian atas, dan gejala di luar saluran kemih. Nah, gejala saluran kemih bagian bawah atau lower urinary tract symptom atau LUTS, gejala saluran kemih bagian bawah dapat dibedakan menjadi gejala obstruktif dan iritatif. Gejala obstruktif terdiri dari kesulitan memulai miksi, mengejan untuk memulai miksi, pancaran lemah, rasa tidak lampias, urin menetes di akhir miksi, aliran urin hingga hilang timbul. Untuk iritatifnya terdiri dari frekuensi, urgensi, nokturia, dan inkontinensia. Untuk gejala saluran kemih bagian atas berupa nyeri pinggang, benjolan daerah pinggang, demam, dan mual. Nah, gejala di luar saluran kemih akibat benign prostate hyperplasia adalah hernia inguinalis, hemoroid, dan inkontinensia paradoksal. Nah, untuk pemeriksaan fisik yang harus dilakukan pada pasien dengan BPH meliputi pemeriksaan abdomen dan colok dubur. Pemeriksaan abdomen merupakan inspeksi palpasi dan perkusi. Pada inspeksi, benjolan pada regio suprabubik abdomen dapat menunjukkan adanya buli-buli yang terisi. Pada palpasi, penekanan pada regio suprapubik dapat menimbulkan rasa ingin miksi. Pemeriksaan balotemen ginjal dapat menunjukkan adanya hidronekrosis. Pada perkusi, suara redup jika buli-buli terisi. Nah, pada colok dubur atau digital rectal examination dilakukan untuk membedakan pembesaran prostat jinak atau ganas. Pada BPH biasanya ditemukan prostat pembesaran secara simetris pada lobus kanan dan kiri. Konsistensinya kenyal dan tidak ditemukan adanya nodul. Sehingga pada karsinoma prostat konsistensinya keras, lobus tidak simetris dan bernodul. Nah, pada pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada BPH berupa pemeriksaan laboratorium, radiologi, uroplometri, dan histologi. Pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan adalah darah lengkap, urinalisis, urin lengkap dan biarkan urin, terus serum keratinin, urea nitrogen darah atau blood urea nitrogen atau BUN, antigen prostat spesifik atau prostat spesifik antigen atau PSA untuk diagnosis banding kanker prostat. Nah, pemeriksaan radiologi sangat membantu dalam menentukan ukuran atau volume prostat. Modalitas yang dapat dilakukan antara lain adalah USG, CT scan, magnetic resonance imaging atau MRI, lalu ada IVP atau intravenous pilografi. Pemeriksaan pilografi intravena tidak rutin dilakukan pada BPH dan hanya dilakukan bila ada indikasi tertentu. Ada uroflowmetry, ini dilakukan oleh dokter spesialis urologi untuk menilai prognosivitas BPH dengan menilai laju urin saat miksi. Lalu histologi, pemeriksaan histologi dapat terutama untuk membedakan hiperplasia maligna dan benigna.
Biopsi pada benign prostat hiperplasia akan menunjukkan kombinasi antara hiperplasia stroma dan epitel, propilasi otot polos, fibroadenoma, atau trabekulasi buli dengan peningkatan kolagen. Untuk diagnosis bandingnya, yang pertama itu ada sistitis, terus ada prostatitis, kanker prostat, batu saluran kemih, kandung kemih, neurogenik, struktur uretra, dan infeksi saluran kemih atau ISK. Untuk tata laksananya, BPH atau hiperplasia prostat jinak sangat bergantung dari derajat keparahannya. Berdasarkan scoring IPSS, dalam kasus BPH tanpa gejala tidak diperlukan pengobatan. Bila pasien mengalami retensi urin akibat BPH, penata laksana awal yang dapat darurat adalah mengatasi retensi urin dengan memasang kateter uretra, atau jika gagal maka dipasang kateterisasi suprapubik. Yang pertama itu pemantauan ketat, lalu modifikasi gaya hidup. Modifikasi gaya hidup untuk pengobatan BPH, yang pertama itu membatasi asupan cairan sebelum tidur atau sebelum bepergi. Membatasi asupan diuretik ringan, misalnya kafein, alkohol. Membatasi asupan iritasi kandung kemih, misalnya makanan yang sangat berbumbu atau mengiritasi. Lalu menghindari sembelit, meningkatkan aktivitas termasuk olahraga berat secara teratur, pengendalian berat badan. Untuk medikamentosa, pasien dengan gejala sedang atau skornya itu IPSS 8 hingga 18, hingga berat skor IPSS-nya itu 19 sampai 35, dapat diberikan terapi farmakologis. Jika terapi farmakologis tidak berhasil mengatasi gejala yang ada, maka dapat dilakukan tindakan pembedahan. Yang pertama ada antagonis reseptor alfa beta 1 adregenik. Ini obat penghambat reseptor alfa atau alpha blocker seperti prazosin, terazosin, silodosin, tamsolin, atau alfuzosin. Ini bekerja untuk mengurangi retensi otot polos prostat. Obat ini merupakan salah satu obat yang paling sering diberikan pada pasien BPH karena dapat memperbaiki aliran urin dan skor IPSS sebanyak 30-40% dalam waktu 1 minggu. Lalu penghambat 5-alpha reduktase, ini seperti dutasterid dan finasteride, bekerja untuk mengurangi volume prostat dengan menurunkan kadar hormon testosteron dan dihidrotestosteron. Obat ini merupakan salah satu obat yang sering diberikan, pada umum diberikan pada pasien dengan ukuran prostat lebih dari 30 gram, butuh waktu paling tidak 6 bulan untuk mencapai efek terapeutik maksimal. Lalu ada antimuskarinik. Obat ini, obat antagonis reseptor muskarinik, merupakan salah satu terapi benign prostat hiperplasia terkini. Cara kerja obat ini adalah menginhibisi reseptor asetilkolin sehingga menurunkan kontraksi otot detrusor dan mengurangi gejala iritasi Lutz. Contoh obat antimuskarinik dan dosis adalah fesoterodin 4 mg setiap hari, ada tolterodin IR1 sampai 2 mg 2 kali sehari, ada oksibutinin IR5 mg 2 sampai 3 kali sehari. Lalu ada dari fenazin 7,5 mg setiap hari. Lalu ada penghambatan fosfodiesterase 5. Obat ini merupakan salah satu obat BPH terkini, tetapi cara kerjanya belum diketahui secara pasti. Studi yang ada menyatakan bahwa penghambatan pada obat ini dapat memicu relaksasi otot halus sehingga melancarkan aliran urin. Lalu ada agonis beta 3 adrenereseptor. Ini seperti mirabegron, merupakan obat BPH yang lebih baru dan dapat digunakan terutama pada pasien BPH dengan glukoma. Cara kerja obat ini belum diketahui secara pasti. Lalu ada pembedahan. Tindakan pembedahan pada BPH dapat dilakukan pada pasien dengan skor IPSS 8 hingga 35. Indikasi tindakan pembedahan pada BPH adalah kegagalan terapi farmakologi, retensi urin yang sulit diatasi, atau evakuasi dengan kateter tidak berhasil. Lalu ada prostatoektomi, terutama terbuka atau open prostatectomy. Ini terbuka merupakan pilihan tindakan bedah utama bagi pasien BPH dengan ukuran prostat yang terlalu besar, yaitu 100 gram atau lebih dibandingkan TURP. Ukuran prostat yang terlalu besar dapat mengakibatkan tuntasnya reseksi pada turp. Pembedahan
endourologi. Ini adalah metode yang paling umum dilakukan untuk terapi BPH. Prosedur yang dapat dilakukan antara lain adalah TURP, lalu ada TUIF, dan prostatectomy laser dan elektrovaporasi. TURP adalah teknik pembedahan yang paling baik untuk pasien BPH dengan gejala sehingga sedang hingga berat. Sebanyak 95% pembedahan BPH dengan TURP. Lalu ada pembedahan invasif minimal. Teknik ini pada BPH antara lain adalah TUNA atau transurethral needle ablation. Lalu ada TUMT dan pemasangan stent. Tindakan bedah invasif minimal umumnya dilakukan pada pasien benign prostate hiperplasia dengan ukuran prostat kecil, yaitu 30-50 gram. TUMT merupakan pilihan tindakan yang cukup sering dilakukan namun memberikan hasil yang kurang baik dibandingkan dengan TURP. TUNA dapat dilakukan terutama pada pasien BPH yang masih cukup muda karena resiko untuk ejakulasi retrograde lebih kecil. Akan tetapi, baik TUMT ataupun TUNA kecenderungan untuk melakukan operasi ulang dalam 5 tahun lebih tinggi. Pemasangan stent dapat dilakukan pada pasien dengan gejala berat yang kondisinya tidak memungkinkan. Lalu ada prognosis. Prognosis pada BPH umumnya itu baik. Pasien-pasien dengan lower urinary tract symptom atau LUTS berkepanjangan dapat berisiko mengalami glukoma atau 10% serta disfungsi ereksi dan ejakulasi. Pilihan terapi yang tepat sesuai kondisi klinis pasien sangat penting dalam menentukan progresi BPH. Sebanyak 10% pasien dengan BPH juga dapat mengalami kekambuhan meskipun telah dilakukan retensi prostat. Nah, sekian saja ini referensi yang saya gunakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.